Salam, horas, menjua-jua, juah-juah, yahoo, salam keselamatan. Selamat bertemu kita kembali dalam channel ini yang di mana kita akan menafsirkan, merenungkan apa yang menjadi evangelium di Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni tahun 2025, yakni dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 2. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita. Mari subscribe Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita terima penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kita dalam merenungkan firman yang menjadi evangelium di Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni tahun 2025. Amin. Firman yang akan kita renungkan di minggu kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 1 Juni tahun 2025, di dalam terang tema Allah adalah Raja, ditentukan dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 2. Kita baca. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang dapat diikuti orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman yang akan kami renungkan. Kami mohon agar Tuhan membuka pikiran kami, agar kami juga dapat memahami firman-Mu. Cerahilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar jangan sia-sia apa yang kami dengarkan itu. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penulis Mazmur 93 yang terdiri dari 12 ayat itu tidak diberitahu. Karena isinya tentang Tuhan sebagai Raja, maka Mazmur ini dikelompokkan kepada Mazmur Raja. Tetapi ada 2 macam raja yang diungkapkan dalam Mazmur-Mazmur Raja, yakni pertama tentang Tuhan Yahovah Elohim sebagai Raja, dan kedua tentang raja-raja yang memerintah kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, dan terutama tentang raja yang merajai kerajaan Israel. Tuhan sebagai Raja sifatnya kekal dan sudah menjadi Raja sebelum ada kerajaan-kerajaan di dunia. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengangkat dan yang menurunkan raja atas suatu kerajaan di dunia ini. Bangsa Israel termasuk bangsa yang belakangan menjadi berbentuk kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja. Sebelum seorang raja memimpin Israel, yang dimulai sejak Saul memerintah, mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Tetapi Tuhan dipandang di atas setiap hakim itu, dan Tuhan dipandang sebagai pemimpin bagi hakim-hakim itu, dan selanjutnya bagi seluruh kaum Israel. Bangsa Israel meminta seorang raja bagi mereka kepada hakim dan Nabi Samuel, agar bangsa Israel sama dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Tuhan mengabulkan permintaan mereka itu, walaupun di balik pengabulan permintaan itu ada indikasi bahwa bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. 1 Samuel 8 ayat 7. Tuhan mengaturkan apa yang menjadi hak-hak raja di tengah bangsa Israel. 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 18. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umatnya lepas dari pemerintahannya. Walaupun bangsa Israel punya raja, mereka harus juga menyadari bahwa ada raja bagi mereka yang lebih utama daripada raja mereka, yakni Tuhan Yahovah Elohim yang merajai segala bangsa lain, seluruh alam semesta dan segala isinya. Di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak ada sistem pemerintahan di semua bangsa-bangsa selain sistem kerajaan yang diperintah seorang raja. Tidak ada republik yang dipimpin presiden pilihan rakyat. Ada kekaisaran yang kaisarnya juga disebut sebagai raja. Ada kefiraunan dan Firaun itu juga adalah raja. Allah memilih sistem pemerintahannya, sistem kerajaan, di mana Dia menjadi raja yang mutlak, penguasa penuh, dan tidak boleh ada yang menandinginya atau mengatasinya. Tidak boleh ada penguasa sebagai raja menduai diri Tuhan. Oleh karena itu, Raja Israel tidak boleh menyamakan dirinya dengan Allah sebagai raja. Raja Israel mutlak harus tunduk dan patuh kepada raja di atas segala raja itu. Dan Raja Israel harus memperlakukan diri sebagai hamba raja segala raja itu. Tanda kepatuhan raja tampak dari sikapnya membuat Tuhan sebagai sembahan satu-satunya baginya dan bagi bangsa yang dirajainya. Setiap raja Israel yang patuh kepada Tuhan diberkati, dan yang tidak patuh pada Tuhan sebagai raja dihukum, bahkan ikut rakyat kerajaannya terhukum. Dalam pemerintahan Allah sebagai raja, segala ketentuan berada di tangan Allah.
Memang ada yang disebut sebagai Sot Yahweh, Sot Jehovah, yakni Dewan Musyawarah Tuhan, seperti dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 23 ayat 18 dan ayat 22. Atau Sot Eloah, Ayub 15 ayat 8, musyawarah Allah. Tetapi perkumpulan musyawarah kawan karib Tuhan Allah ini bukan hendak mengumpulkan pendapat untuk menasehati Tuhan Allah, melainkan sebagai tempat Tuhan Allah menyampaikan pendapat untuk dilakukan semua yang ada di sana. Pendapat atau keputusan atau ketentuan dari Tuhan Allah merupakan keadilan, baik itu berupa hukuman maupun keselamatan atau gracia atau aturan atau hukum kehidupan umat manusia. Tuhan sebagai Raja tidak bertindak diktator, walaupun Dia penguasa mutlak. Dia memberikan hukum, aturan, dan perjanjian kepada umat yang dirajainya, Israel. Hukum dan keadilan Tuhan disimpulkan dalam 10 hukum Taurat yang diringkas lagi dalam hukum kasih yang dipertegas oleh Yesus Kristus, yakni mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia dan mengasihi musuh, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat diikuti orang lain. Matius 22 ayat 37, ayat 39, Lukas 10 ayat 27, dan Matius 5 ayat 44. Janji Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihinya dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Bandingkan Keluaran 20 ayat 6. Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak melakukan perintah-perintahnya. Bahkan hukuman atas dosa orang tua, katanya, akan ditimpakan sampai generasi keempat. Untunglah hukuman seperti itu telah dicabut, seperti pemberitaan daripada Yeremia bahwa walaupun orang tua makan asam, anak-anaknya tidak ikut ngilu lagi. Walaupun orang tua berdosa, maka anak-anaknya tidak dihukum lagi oleh karena dosa orang tuanya. Dan Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan kasih yang seperti itu. Apabila Tuhan menjalankan pemerintahannya, yakni menegakkan keadilan dan hukumnya, yang di dalamnya termasuk memberkati atau melakukan penghukuman, banyak pihak yang bersukacita dan bersorak-sorak, yakni menurut Mazmur 97 ini, orang-orang benar, orang-orang yang tulus hati, umat Tuhan, Sion, putri-putri Yehuda, bahkan bumi dan pulau-pulau akan bersorak-sorak dan bersukacita. Mengapa mereka bersorak-sorak dan bersukacita? Pemazmur memberikan banyak atau sedikitnya di sini ada 14 alasan mengapa mereka bersorak-sorak dan bersukacita. Kita sebut satu persatu. Pertama, karena Tuhan dan keadilan Tuhan itulah yang terbaik bagi umat manusia, bagi siapapun di dunia ini maupun di surga. Karena menjalankan hukum dan keadilan Tuhan, inilah yang paling indah untuk membangun kemanusiaan dan untuk kemaslahatan umat. Alasan pertama untuk bersorak-sorak dan bersukacita. Alasan kedua, karena kehadiran Tuhan disertai awan dan kekelaman di sekelilingnya, yang berarti awan dan kekelaman itu menunjukkan kelembutan kehadiran Tuhan, kesejukan bersama Tuhan. Alasan yang ketiga, karena keadilan dan hukum Tuhan adalah tumpuan tahta Tuhan.
Jadi kalau ada suhina pangnawabat, tempat kursi atau tahta diduduki, itulah keadilan dan hukum Tuhan. Alasan yang keempat, api Tuhan menghanguskan para lawan dan pembenci Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak perlu turut berperang, Tuhan saja yang berperang. Berdiamlah, kata Tuhan, aku akan berperang mengalahkan musuh-musuhmu. Itulah janji Tuhan, kan? Alasan yang kelima, bersorak-sorak, kilat-kilat Tuhan menerangi dunia dan menggetarkan bumi. Yang keenam, karena gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Artinya letusan gunung berapi tidak menghancurkan orang-orang percaya. Alasan yang ketujuh, karena langit memberitakan keadilan Tuhan dan segala bangsa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau semua bangsa melihat kemuliaan Tuhan, mereka akan hidup di dalam damai sejahtera. Itulah sorak-sorai yang luar biasa. Alasan yang kedelapan, karena semua yang beribadah kepada patung dan orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala akan mendapat malu. Pekerjaan menyembah berhala, beribadah kepada patung merupakan pekerjaan yang sama sekali sia-sia dan tak usah dilakukan. Alasan yang kesembilan untuk bersukacita, karena penghukuman yang dilakukan Tuhan benar-benar adil. Dan yang ke-10, karena Tuhan adalah yang maha tinggi dan semua ilah atau Allah sujud menyembah kepada Tuhan, dan Tuhan sangat dimuliakan di atas segala Allah. Makanya kalau ada umat yang menyembah Allah, yang namanya Allah, Allah mereka dan semua pengikutnya harus menyembah Jehovah Elohim. Karena Tuhan yang memelihara nyawa orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu alasan ke-11 untuk bersukacita. Dan yang ke-12 adalah karena Tuhan melepaskan orang yang dikasihinya dari tangan orang-orang fasik. Tidak ada yang lebih bahagia kalau kita lepas dari tangan orang-orang fasik. Lihatlah kebahagiaan orang-orang di zaman sekarang ini karena lepas dari tekanan para preman-preman yang berbaju ormas-ormas, ya. Jadi Tuhan melepaskan orang dia dikasihinya dari tangan orang-orang fasik. Bersukacitalah kalau terjadi penumpasan semua preman-preman yang jahat itu. Alasan ke-13, karena terang sudah terbit bagi orang benar. Kalau kau orang benar, hiduplah dalam terang, jangan dalam gelap. Dan yang ke-14, alasan terakhir, Tuhan menganugerahkan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Jadi sukacita kita adalah anugerah Tuhan, bukan karena kita buat-buat. 14 alasan bersukacita dan bersorak-sorai itu telah dinyatakan, diberikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai orang-orang yang layak mengalami sukacita tersebut dan menyambutnya dengan sorak-sorai. Begitulah Tuhan kita kalau sebagai Raja. Marilah kita ikut dalam kumpulan pihak-pihak yang bersorak-sorak dan bersukacita itu. Karena lebih baik bersukacita daripada murung terus dan bersedih. Dada tertangis sot tumagonam matinor torhon itu kan. Ada dua hal diberitahukan oleh pemazmur yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersukacita tersebut, yakni orang-orang benar, orang-orang yang tulus hati, umatnya, Sion, putri-putri Yehuda, bumi dan pulau-pulau yang bersukacita. Dilakukanlah dua hal yang dikatakan pemazmur di sini. Jadi dua hal selain bersukacita dan bersorak-sorak, mengeluh-elukan Tuhan yang adalah Raja mereka, yakni yang pertama membenci kejahatan, yang kedua menyanyikan syukur bagi nama Tuhan yang kudus. Mari kita jelaskan apa artinya membenci kejahatan.
Yang berarti pertama, mencintai keadilan, melakukan keadilan, memberitakan keadilan Tuhan, yang salah satunya berita keselamatan yang telah dilakukan Tuhan dalam Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kita cintailah itu keadilan Tuhan tersebut. Dan yang kedua, membenci kejahatan berarti juga mentaati hukum-hukum Tuhan, terutama hukum kasih itu. Yang ketiga, membenci kejahatan juga berarti tidak ikut-ikutan menyembah patung atau memuja berhala-berhala, bahkan tidak memberhalakan Tuhan. Jadi tidak cukup hanya mengatakan aku benci kejahatan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kita orang percaya harus ikut terlibat dalam segala perbuatan baik. Mari kita bersukacita dan melakukan hal-hal yang baik bagi kemanusiaan dan bagi alam semesta. Apa yang maksudnya dengan menyanyikan syukur bagi nama Tuhan yang kudus? Itu berarti satu, membuat kehidupan kita sehari-hari menjadi pujian dan hormat, serta sebagai tanda syukur bagi Tuhan. Dan kedua, menggunakan suara yang kita miliki itu, yang mengumandangkan suara sorak-sorai dan suara sukacita yang menyukakan Tuhan. Sorak-sorai kita tidak boleh hanya sekedar hura-hura atau hoga-hoga. Dan artinya yang ketiga, termasuk juga menyanyikan nyanyian syukur, pujian dan pemuliaan Tuhan dalam suka dan duka, dan terus berkreasi untuk membuat nyanyian-nyanyian baru sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita jadikan diri kita sebagai insan-insan kreatif dalam memuliakan, memuji, memuja, dan mensyukuri berkat rahmat Tuhan. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang telah kami dengarkan. Dan kami akan mencoba menghayatinya, memahaminya, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan bersorak-sorak karena kemenangan-Mu sebagai Raja yang menyelamatkan kami. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku untuk mensubscribe. Tuhan memberkati.